Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita dengan segala rasa syukur. Baik itu syukur lisan dengan mengucapkan alhamdulillah maupun syukur hati dengan meyakini bahwa sepenuhnya dan seluruhnya yang datang kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga syukur dengan tindakan, yaitu mempergunakan dan memanfaatkan nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti kelak ke akhirat. Terutama kita menjaga ketakwaan kita di hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Disebutkan sebagai Sayyidul Ayam. Innal Jum'ata Sayyidul Ayam. Sesungguhnya Jumat adalah induk atau penghulu dari hari-hari yang lain. Maka Rasulullah SAW memberi motivasi kepada kita. Man ghassala wagtasal wa bakara wabtakar summa masya ilal masjid walam yarkab wa ansata ilal imami kana lahu fi kulli khatwatin ajru sanah siyamiha wa qiyamiha. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Barang siapa yang di hari Jumat mempersiapkan diri dengan baik, mandi dengan sebenar-benarnya mandi yang bersih, kemudian berangkat menuju masjid berjalan kaki tanpa berkendara, lalu mencari tempat yang paling dekat dengan imam atau khatib dan mendengarkan khutbahnya, lalu tidak bermain lago, tidak bermain yang lalai. Kata Rasulullah, yang lalai itu man massal hasab faqad lago. Barang siapa yang memainkan kerikil, dia telah berbuat lago. Apabila itu dilaksanakan semua, maka setiap langkahnya Allah akan balas dengan pahala 1 tahun tahajud dan 1 tahun puasa. Di rumah dipersiapkan sedini mungkin, lalu mandi sebersih mungkin, kemudian berjalan kaki diusahakan tidak berkendara, khusus hari Jumat, lalu mendekati tempat yang paling dekat dengan imam atau khatibnya dan mendengarkan khutbahnya yang merupakan rukun dan kewajiban dari ibadah Jumat, dan tidak bermain yang lagun, maka Allah memberi balasan kepada orang tersebut dalam hadis sahih, mendapatkan pahala 1 tahun puasa dan 1 tahun tahajud untuk setiap langkahnya menuju masjid. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW memberi motivasi kepada kita. Barang siapa yang datang ke masjid untuk sholat Jumat di waktu yang pertama, maka itu setara dengan dia bersedekah seekor unta. Dalam bahasa awamnya dia mendapatkan seekor unta, tapi maknanya adalah seperti sedekah dengan seekor unta. Perlu diketahui unta sekarang kurang lebih harganya 30 jutaan. Barang siapa yang datang di waktu kedua, maka dia mendapatkan sapi atau setara dengan bersedekah seharga sapi.
Barang siapa yang datang di waktu ketiga, dia mendapatkan seekor kambing atau bersedekah setara dengan seekor kambing. Lalu yang datang di waktu keempat, dia mendapatkan pahala sedekah seperti bersedekah seekor ayam atau unggas lainnya. Dan yang datang di waktu kelima, dia seperti mendapatkan telur, artinya seperti bersedekah setara dengan sebutir telur. Dan apabila waktu khatib sudah masuk, malaikat yang di depan pintu tadi menutup catatannya dan ikut mendengarkan khutbah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah Jumat kita dari Jumat ke Jumat, karena Jumat ke Jumat merupakan penghapus dosa. Al-Jum'atu ilal Jum'ah wal umratu ilal umrah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Sesungguhnya Jumat ke Jumat, umrah ke umrah, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya, majtunibatil kabair, selama dosa besarnya ditinggalkan. Mudah-mudahan seiring bertambahnya ilmu kita, seiring bertambahnya kedewasaan kita, seiring bertambahnya usia kita, bahkan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah Jumat kita dan juga yang kedepannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hari ini masuk ke hari ketiga di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah satu dari bulan-bulan yang disucikan Allah atau Ashhurul Hurum. Bulan suci tersebut memiliki 10 hari yang pertama. Kita menyebutnya Ashhurul Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari yang paling mulia dan hari yang paling Allah hormati, Allah agungkan, sebagaimana dalam sumpahnya dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan 10 malam, Allah bersumpah dengan malam-malam yang berjalan. Jadi 10 Dzulhijjah ini adalah hari yang dimaksud di dalam sumpah Allah tersebut. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari ini adalah hari-hari yang Allah paling banyak mengampuni dosa manusia. Di 10 hari pertama ini adalah Allah paling banyak membebaskan manusia dari api neraka. Di 10 hari pertama ini Allah paling banyak mengijabah doa-doa manusia. Di 10 pertama ini Allah jadikan sebagai musimul khairati wal barakat, musim yang penuh dengan kebaikan dan hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Hari 10 ini adalah syiarun min sya'airillah, adalah syiar-syiar Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia telah melakukan ketakwaan hatinya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, artinya menghidupkan 10 Dzulhijjah ini, menghormati 10 Dzulhijjah ini, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hatinya. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah bagian dari ketakwaan hatinya. 10 Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaik kita untuk beramal soleh. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, tidak ada amal soleh yang lebih baik dan lebih afdal, lebih Allah sukai, lebih Allah cintai ketimbang amal soleh yang dikerjakan di 10 Dzulhijjah pertama ini. Dalam sebuah hadis beliau, an Rasulullah SAW, ma min amalin soleh afdalu indallah khairun wa ahabu ilallah min ashri dzulhijjah walal jihadu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi walam yarji bi syai'in. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal soleh yang lebih baik dan lebih Allah sukai, lebih afdal ketimbang amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari seperti ini.
Sebagian ulama menyamakannya dengan Ramadan, bahkan sebagian mengatakan lebih afdal dari Ramadan, karena ini adalah hari-harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal soleh yang lebih baik dan Allah cintai melebihi amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Walal jihad fisabilillah, kata Rasulullah, bahkan melebihi jihad fisabilillah. Kita tahu jihad adalah ibadah tertinggi. Disebutkan dalam hadis, jihad adalah dzirwatus sanamil Islam. Ibadah yang tertinggi, puncak ibadah adalah jihad fisabilillah. Tetapi dengan kita beramal soleh, beramal baik di 10 pertama Zulhijjah ini, maka itu mengungguli pahala jihad. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bidha'i syai'in. Kecuali kalau orang berjihadnya tersebut dengan bekal sendiri, bawa nyawanya sendiri, dan kembali tanpa membawa apapun, nyawanya gugur dan juga yang lain-lainnya hilang. Karena jihad fisabilillah, baru itu yang dapat mengungguli pahala orang yang berbuat baik di 10 pertama Zulhijjah ini. Untuk itu marilah kita sama-sama memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan, taufik, hidayah, petunjuk, agar Allah memudahkan kita beramal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi 10 hari pertama Zulhijjah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan ibadah sholat sunnah kita. Tentunya sholat sunnah itu dikerjakan manakala sholat wajibnya terpenuhi dengan baik, karena tidak ada ceritanya ibadah sunnah diterima kalau ibadah baiknya tidak sempurna. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholatnya baik, maka ibadah lain diterima. In wujidat kamilatan kubila sairu amali wa in wujidat naqisatan rudda sairu amali. Jika sholatnya tidak sempurna, 5 waktunya tidak sempurna, tidak ditunaikan, Allah kembalikan amal-amal soleh yang lain. Maka zakat menjadi tidak sah, Ramadan menjadi tidak sah, jihad menjadi tidak sah, bahkan haji tidak menjadi sah apabila sholat 5 waktu tidak dilakukan dengan sempurna, tidak menepati 5 waktu sholatnya. Kemudian kita menambah dengan sholat-sholat sunnah, terutama sholat-sholat sunnah yang disebutkan sebagai nafilah muakkadah. Sholat sunnah tetapi dimuakkadkan, dia sangat ditekankan untuk kita tidak tinggalkan. Di antaranya adalah sholat tahajud. Rasul bersabda, tidak ada sholat yang lebih afdol dari sholat wajib, tentunya setelah rawatib juga, yaitu kecuali sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu malammu tunaikanlah sholat tahajud, karena dengan tahajud mudah-mudahan Allah mengangkatmu pada derajat maqaman mahmuda. Yang kedua adalah sholat witir. Yang ketiga adalah sholat duha. Rasulullah SAW bahkan sampai berpesan kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan sholat sunnah tersebut sampai kita mati. Ausani khalili Rasulullah fi an la ada'a salasan hatta an amuta. Abu Hurairah meriwayatkan, kekasihku Rasulullah berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku untuk menjaga 3 amalan, jangan sampai aku tinggalkan sampai aku mati. Yang pertama adalah sholatul witri, sholat witir, baik sebelum tidur maupun sebelum subuh, tergantung kemampuan masing-masing. Yang kedua adalah sholatul duha, sunnah duha, baik duha di awal waktu yang kita sebut dengan syuruk,
atau duha di tengah waktu, atau duha di akhir waktu dengan faedahnya masing-masing, atau 8 rakaat sekaligus. Rasul memberikan motivasi, man sholat duha samanya rakaat banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menunaikan sunnah duha 8 rakaat, Allah akan bangunkan istana di surga. Mari kita jaga 10 awal Dzulhijjah ini, Ashrul Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah ini kita jaga dengan mengisi ibadah-ibadah sholat sunnah. Tingkatkan lagi witirnya, tingkatkan lagi tahajudnya, kuatkan lagi sholat duhanya, dan juga tentunya sholat sunnah rawatib, ba'diyah atau qobliyahnya. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah meningkatkan puasa sunnah. Baik yang biasa sunnah Senin Kemis, teruskan. Yang biasa saum Daud, teruskan. Kalaupun tidak bisa sampai 9 hari, maka paling-paling atau banter-banternya tolong jaga hari ke-9, karena itu adalah hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bisa menunaikan puasa sunnah, minimalnya di hari ke-9 nanti, maksimalnya bisa di hari-hari yang lain sebagai tambahannya. Dan ibadah yang ketiga yang sangat ditekankan untuk mengisi 10 Dzulhijjah pertama ini adalah kasratu dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir yang mutlak atau zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak adalah zikir yang baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Atau zikir yang muqayyad seperti zikir lebaran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan itu dimulai dari 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Di rumah-rumah kita, di kebun-kebun kita, di pasar-pasar kita, di kendaraan kita, di jalan-jalan kita, para sahabat Rasulullah mencontohkannya dengan memperbanyak zikir, mengisi hari-hari 10 Dzulhijjah ini dengan zikrullah. Itu bagian dari kita mengagungkan syiar Allah. Dalam surat Al-Kahfi dan surat Maryam, Allah berfirman kepada kita bahwa orang-orang yang menjaga zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu adalah sebaik-baik pahala, sebaik-baik bekal kembali, dan sebaik-baik harapan yang kita bisa harapkan. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Sesungguhnya harta dan keturunan adalah perhiasan yang paling kita cintai. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Apa itu? Al-baqiyatus sholihat, zikir-zikir yang abadi, kesalehan-kesalehan abadi, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita taufik, kemudahan, inayah, hidayah, kita tetap berada di jalan kesalehan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la daynan illa saddadta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa ghafarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila wa yassartaha ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna wa aslih lana akhirat lil ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan bil khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al balada Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur waj'al hadhihi balada aminan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin waj'al ahli taqwa wal birra ya rabbal alamin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filastin wansuril mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin washdud wat'ataka 'alaihim waj'al halim sinina sinin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil ma'ruf wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.